Ini kan tadi menuduh soal dendam. Tadi kan ente kan waktu tahun 2000 umur berapa? Saya tahun 2001, 2002 itu sudah oposisi kepada Megawati. Orang menganggapnya karena saya dendam karena digulingkan oleh Megawati. Ketika saya ke SBY juga karena dianggap waktu zaman SBY juga ini saya sering berantem sama dia nih. Jadi bukan hanya Jokowi, setiap pemerintahan yang kita lihat menyimpang dikritisi. Bukan per segmen kita kan mengawal demokrasi. Dan ini penting juga dilakukan oleh warga negara. Jadi nggak ada dendam. Itu saya alami juga, Mbak Ros. Kalau itu saya kira tidak ada bantahan artinya, pun. Jadi jangan alergi dengan istilah balas dendam. Maksud saya adalah teman-teman aktivis civil society ini kan mencoba ingin dendam itu menggeser. Jadi isu agama itu bukan satu yang serius ditakuti gitu. Dendam isu korupsi loh. Dendam itu kan sebenarnya ingin disampaikan kan. Dendam itu bukan diksi soal negatif. kadrun-kadrun lagi, tapi ini masalah korupsi kok. Dendam itu adalah diksi negatif. Tapi apa yang kami lakukan adalah sesuatu yang berharga bagi kepentingan bangsa di masa depan. Karena isu yang kami angkat adalah isu korupsi. Kalau soal kritik, silakan bisa di-track. Saya sejak zaman Orde Baru sampai memperbaiki bangsa dan seterusnya itu kita kritik. Dan masa depan Indonesia, gunakan dengan cara atau logika yang benar. Kalau logikanya... Ini Mas Kunto ngomongin logika terus. Enggak, Mas Adi tadi ngomong logikanya ingin semua presiden bersih yang dilaporkan beberapa orang saja. Padahal ada calon-calon presiden lain loh. Itu berikutnya, harus Mas. Dilaporkan. Siap-siap aja. Berikutnya kan masalahnya sekarang itu jadi jangan juga gitu, semua kepentingan bangsa ini diserahkan kepada Adi Masyari. Enggak dong. Lain juga ikut Karena juga logika tadi yang Anda sampaikan, saya ingin KPK memverifikasi calon presiden yang itu sudah terjawab, banyak. Anda nggak melaporkan Pak Prabowo, kan itu calon presiden loh, tinggi surveinya. Nggak melaporkan Sandiaga Uno, surveinya tinggi. Ada banyak ini lagi. nggak menangkap kriteria beliau. Gitu loh. Logikanya nggak jalan. Enggak, logikanya Anda melaporkan nggak ada. Pertanyaan dia sebenarnya singkatnya, kenapa yang Anda laporkan hanya pilih-pilih, Bung Adi? Tidak pilih-pilih, waktu itu kelompok yang sudah ada di dalam survei. Relawan. Pak Prabowo ada dalam survei nggak? Bertambah. Kalau ada survei relawan. Pak Prabowo ada dalam survei nggak? Anda baca survei yang mana sehingga nama Prabowo hilang dari situ? Anda baca survei yang mana sehingga nama Pak Prabowo ada kriteria lain, Mas. Jadi ada kan relawan semacam. Ya itu. Di media ada 7 yang siap. Dengerin ya. Ada 7 yang siap di berita itu, 7 kandidat capres yang sudah siap. Mereka wartawan sendiri yang menyimpulkan yang siap itu karena sudah punya relawan. Baru 7 orang itu yang baca berita nggak? Sekjen Gerindra itu menyatakan bahwa akan mencalonkan Pak Prabowo. Baca sudah ada relawannya nggak? Ya itu ketua partai loh. Nah, jadi ini itu ketua partai, organnya organ resmi. Kan saya sampaikan juga, setelah itu saya sampaikan juga, kalau ini ada tambahan-tambahan, kita akan kirim semua kandidat presiden di tahun 2002 ini. Nanti akan dikirim. Tahun 2002 ini harus dibersihkan semua nama itu, sehingga pas 2003 itu sudah bersih semua. Oke, sekarang kita tunggu kapan janji Anda tadi melaporkan calon-calon presiden yang lain. Kita tunggu, kalau Anda nggak melaporkan, kita bertanya di depan publik. Ente pingin pemilu itu ke depan tuh pilu. Setuju, setuju, tapi jangan tebang pilih dong laporannya. Ente lakukan soal agama, soal macam-macam. Kita tidak ingin itu, kita ingin bersih dari korupsi, bersih dari soal agama, sehingga ada tebang ke depan pilih. itu kampanye itu pencerdasan pendidikan politik. Kalau itu saya kira Bang Adi semua setuju, kita semua setuju. Yang jelas kesalahannya sama Bang Eko nih jangan terlampau dalam tanda kutip intimidatif juga kalau ada yang begini-begini. Saya cuma beresin logikanya aja gitu. Khawatir diskursus kita yang menarik ini kemudian ngomongin logika, begini, masalah intimidasi. itu. Kalau ini bersih, betul. Kalau indahnya ini saya berharap jadi pendoa.